Saya sebelumnya adalah berasal dari keluarga Kristen. Saya dari bayi juga dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Setelah saya melalui perjalanan panjang sampai saya sekitar umur 40-an, saya adalah seorang Kristen yang taat. Saya adalah Kristen yang rajin ke gereja dan juga rajin bayar perpuluhan. Namun begitu, pada suatu saat dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata di dalam kitab saya yang saya pegang dan saya imani pada waktu itu, yaitu yang saya sebut dengan Alkitab pada saat itu, ternyata saya menemukan bahwa di dalam kitab saya ternyata walaupun ada kebenaran, tetapi telah bercampur dengan kebatilan. Kebatilan di situ maksudnya adalah sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak murni berasal dari Sang Pencipta. Saya sampai umur 40-an masih merupakan Kristen yang taat dan saya percaya dosa saya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, namun begitu saya melihat di dalam kitab saya ada ayat yang tidak asli, akhirnya saya ragu. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa yang namanya kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia, ya. Nah, kemudian setelah saya mempelajari beberapa agama yang lain, saya jatuh kepada agama Islam sebagai jalan hidup saya sekarang. Di dalam Islam, menawarkan yang namanya jalan keselamatan ke surga itu caranya dengan mudah sekali. Mudah sekali dan dengan cara yang logis sekali. Nah, di dalam Islam, kami memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia, roh dan jiwa kita itu dulu sudah pernah bersyahadat kepada siapa? Kepada pencipta kita. Pencipta kita yaitu Allah SWT, kita sudah bersaksi dan berikrar bahwa Tuhan kita hanya Allah SWT. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia sifat asalnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri hanya kepada penciptanya. Sehingga dalam konteks fitrah, dia adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Jadi setiap bayi yang lahir, dia bisa menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti besar mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya dia sebagai manusia, yaitu sebagai muslim, yaitu orang yang hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu konsep yang paling utama di dalam Islam. Islam sendiri itu artinya berserah diri. Jadi kalau orang Islam, dia sudah diberikan kehidupan di dalam dunia ini, yang perlu dia lakukan hanya berserah diri kepada penciptanya. Berserah diri bagaimana? Yaitu dengan bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Artinya menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ya, jadi seseorang yang beriman dan dia melakukan amal soleh, tempatnya adalah di sorga. Sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat ke-58. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya Tuhan Sang Pencipta ini bisa turun jadi manusia untuk mengorbankan diri dengan cara apapun menebus dosa manusia. Di dalam Islam tidak ada konsep manusia bisa menebus dosa orang lain. Jadi setiap dosa itu ditanggung oleh orang masing-masing. Allah Subhanahu wa taala semenjak penciptaan manusia sudah beberapa kali mengirimkan nabi-nabi. Nabi-nabi diutus adalah untuk memperingati manusia supaya nanti bisa kembali kepada Sang Kholik, Sang Pencipta ini dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik adalah sebagai orang yang hanya berserah diri kepada penciptanya. Jadi nabi-nabi yang sudah diutus ini, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan akidah yang sama untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala artinya maha suci, maha tinggi.
Dari jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah SWT telah menurunkan syariat-syariat. Syariat yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Az-Zabur, yang ketiga kitab Injil. Namun ketiga syariat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Nah, syariat-syariat yang sudah diturunkan ini, inilah yang disempurnakan di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan jalan hidup yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang dianggap nabi-nabinya hanya untuk suatu bangsa tertentu, ya ini sebenarnya hanya untuk bangsa itu. Tetapi di dalam Islam kita memahami Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama universal yang memang diperuntukkan bagi manusia, di mana syariat-syariat yang sudah diturunkan sebelumnya kepada Bani Israel itu semuanya sudah dirangkum dan disempurnakan di dalam Quran. Petunjuk pelaksananya di mana? Ada di dalam sunnah Nabi. Kenapa di dalam Quran kita tidak mengenal konsep ada Tuhan yang bisa turun jadi manusia menebus dosa orang lain? Karena memang sejatinya dari mulai zaman nabi-nabi bahkan sebelum zaman Nabi SAW tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan bisa turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena dari zaman bahkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam sudah jelas bahwa selain daripada Tuhan itu Maha Esa, tidak ada seorang ayah menebus dosa anaknya atau sebaliknya seorang anak menebus dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Kalau orang fasik itu artinya orang yang berdosa terus menerus, ya. Kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan kebenaran, dia pasti hidup. Dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Artinya dia akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Dan juga kalau dikatakan manusia adalah tempatnya dosa, itu adalah betul. Tetapi setiap manusia dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya selama dia masih hidup. Selama dia beriman bahwa Allah SWT adalah Maha Esa, tidak sama dengan makhluknya, selama dia melakukan amal soleh, dan selama dia bertobat daripada kejahatannya, daripada dosanya, dia menyesali atas perbuatannya, dia tidak mengulangi dosanya, insya Allah dia akan menerima kehidupan di akhirat sebagai orang yang tidak merugi. Tetapi orang yang menyekutukan Tuhan dengan menyembah selain Tuhan, walaupun dia merasa dia adalah orang kudus, dia tidak akan diterima sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan rela orang menyembah selain daripada dia. Itu adalah jalan keselamatan. Dosa syirik di dalam Islam itu adalah dosa yang tidak terampuni jika orang itu tidak bertobat. Dosa-dosa yang lain walaupun termasuk dosa besar, tapi kalau orang itu bertobat dengan sebenar-benarnya, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesali perbuatannya, insya Allah dia akan diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, tidak ada konsep dosa manusia yang sebanyak ini ditanggung oleh satu orang. Kenapa saya akhirnya menerima konsep di dalam Islam seperti itu? Karena Islam selain juga mengedepankan konsep amal soleh dan iman tentu saja, di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya orang menanggung dosa orang lain. Di dalam Islam juga tidak mengenal yang namanya rasis dan diskriminasi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, yaitu haji perpisahan, beliau berkhutbah mengatakan kepada umatnya, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Orang Ajam atau orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tetapi yang lebih baik dari mereka adalah apanya? Takwanya. Takwanya artinya orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan itu yang paling bernilai di mata Allah SWT. Jadi tidak ada suku ataupun ras yang lebih tinggi daripada orang lain. Untuk itulah saya mengambil keputusan pada tahun 2014 tanggal 25 Juli untuk memeluk agama Islam sebagai agama satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah.